Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Sebelum mulai belajar, biasakan berdoa terlebih dahulu ya. Sebelumnya, kalian pasti pernah menggunakan atau memainkan suatu alat, atau pasti kalian pernah membuat sesuatu. Begitupun melakukan kegiatan sesuatu seperti menari, pasti kalian pernah melakukannya. Tentunya, semua kegiatan itu menggunakan prosedur. Nah, apa sih teks prosedur itu? Itulah yang akan kita bahas hari ini. Teks prosedur. Teks prosedur merupakan sebuah teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang sistematis tentang cara menggunakan, cara membuat, dan cara melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses. Proses yang dimaksud ada 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat, misalnya memainkan suatu alat musik. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu, misalnya membuat kue, adanya tujuan, ada alat dan bahan, langkah-langkah cara membuat kue. Yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, misalnya cara menari atau melakukan senam. Berikutnya adalah ciri teks prosedur yang meliputi 1. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 2. Aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. 3. Isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut, itu dinamakan dengan tip. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, struktur teks prosedur cara membuat sesuatu, yang meliputi tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Yang kedua, struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan, yang meliputi tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan teks prosedur yang meliputi kalimat perintah. Kalimat perintah yaitu kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta orang untuk melakukan sesuatu kegiatan. Contoh, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Selanjutnya yaitu bentuk pasif. Bentuk pasif merupakan kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas, biasanya menggunakan imbuhan ter dan di. Contoh, tombol keyboard ditekan dengan lembut. Ditekan merupakan bentuk pasif. Penggunaan kriteria atau batasan merupakan kalimat yang rinci dan jelas batasannya agar orang bisa melakukan seperti apa yang diminta. Contoh, masukkan garam 2 sendok teh. 2 sendok teh merupakan kriteria batasan. Kalimat saran, yaitu berupa pendapat atau usulan yang dikemukakan untuk pertimbangan. Misalnya, sebaiknya, selayaknya, seyogianya, seharusnya, dan lain sebagainya. Contoh, keju sebaiknya dimasukkan sebelum kue menjadi dingin. Kalimat larangan. Kalimat perintah yang melarang sesuatu perbuatan. Misalnya, jangan, dilarang, hindari, dan lain sebagainya. Contoh, jangan memasukkan minyak terlalu banyak. Penggunaan konjungsi merupakan
kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Misalnya sebab, karena, atau, namun, kemudian, lalu, sebelum, setelah, dan lain sebagainya. Contoh, masukkan santan setelah daging empuk. Pelesapan, yaitu penghilangan unsur SPOK pada suatu kalimat secara sengaja agar kalimat lebih efektif. Contoh, keringkan sepatu. Setelah kering, kemudian semir agar mengkilap. Kata setelah kering dilesapkan menjadi keringkan sepatu, kemudian semir agar mengkilap. Penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i digunakan jika objek dalam kalimat tidak bergerak, sedangkan akhiran kan digunakan jika objek bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. Contoh, lumurkan mentega pada loyang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.